Baik, kita mulai saja. Pada proses ini, kita ingin membuat model dari persamaan-persamaan regresi yang sudah kita bentuk, maka klik ya. Jadi klik persamaan-persamaan regresinya, kemudian klik kanan, kita buka sebagai model, ya. Nah, di sini sudah tampak. Nah, ini kemudian kita klik crop, ya. Kita klik link dulu, kemudian upload all link, ya. Dia compile, dikompilasi kembali menjadi satu model. Nah, selanjutnya kita solve, kita klik solve. Nah, ini kita pilih stokastik. Nah, adalah baseline, dan ini juga ini deterministik ya, sorry. Kemudian ini statik ya, baseline, oke. Ya. Nah, langkah selanjutnya kita ingin melihat skenario. Ya. Ini ada, setelah kita klik skenario 1, bahwa skenario 1 ini adalah GDP. Kita klik GDP di sini, karena GDP yang mau kita simulasi bagaimana dampak terhadap semua variabel endogen. Kita oke kan, ya. Dan kita kembali ke view, kemudian kita lihat variabel. Di sini GDP-nya menjadi warna merah. Ini kita klik kanan. Nah, kemudian kita properties, ya. Ini kita buat skenario bahwa GDP berubah, ya. Ini adalah tahun observasinya, seriesnya 2016 ya. Dan kemudian kita klik bahwa ada GDP baru, yaitu dari yang akan terjadi perubahan yang kita simulasi. GDP ini berubah sesuai dengan besarnya penurunan GDP pada saat krisis ketika COVID ya. Nah, ini kita okekan, kita kecilkan dulu. Nah, belum ya, oke. Belum keluar GDP. Nah, ini saya ulangi lagi. Ini klik kanan, kemudian properties, ya. Ini seriesnya, kemudian ini diklik set override ya, sehingga nanti keluar GDP slice 1. Nah, ini jadi sudah keluar nih GDP slice 1 di sini. Nah, GDP slice 1 ini kita simulasikan bahwa yang kita maksud GDP yang simulasi tadi ya, itu adalah ketika GDP-nya, kita gunakan GDP baru, yaitu GDP slice garis bawah, kemudian 1 sama dengan, yaitu pertumbuhannya turun 5,32%. Jadi 100% dikurangi 5,32 itu adalah, sebentar, ya, biar pas kita gunakan kalkulator ya, 5,32 ya. Berarti GDP yang baru yang akan kita masukkan ya, karena ada ada krisis pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua itu turun 5,32%, maka kita simulasi hal itu bagaimana dampaknya terhadap ketahanan pangan, maka dia menjadi GDP barunya adalah GDP ketika saat turunnya perekonomian menjadi 5,32%, yaitu kita simulasi di sini 0,9468, yaitu didapat dari 100% dikurang 5,32%. Nah, ini kita kali dengan GDP awal, GDP dasarnya. Ya. Jadi GDP tadi kan
nilainya ini. Nah, ini kita lihat hasilnya ya. Kita solve ya. Di sini skenario 1 ya, deterministic static solution. Jadi yang aktif adalah skenario 1, sedangkan alternatif adalah baseline. Sampel adalah 2000 sampai 2016. Kita klik OK. Ya. Nah, ini kita dapatkan besarnya variabel-variabel endogen baru yang tadi telah kita dengan adanya GDP 1 ya, dengan adanya perubahan dari GDP ke GDP 1 ya, yaitu turunnya pertumbuhan ekonomi 5,3%, maka akan didapat perubahan akses pangan dari akses simbol O ke akses simbol 1. Jadi kalau ini kita buka ya sebagai grup ya. Nah, ini misalnya kita lihat deskriptif statistiknya. Nah, ini adalah min-nya adalah ini. Ini perubahan inilah yang menunjukkan perubahan akses pangan ya. Jadi kalau semula akses pangan itu adalah 82,93, sekarang menjadi 81,55. Jadi dampak dari pertumbuhan ekonomi yang turun pada triwulan kedua sebesar 5,33%, kalau disimulasikan di dalam model ini, dia akan menurunkan akses pangan dari 82,93 ya menjadi 8155. Nah, ini bisa dibuat dalam persen dengan kita olah sendiri nanti dalam Excel misalnya ya. Dan begitu juga dengan turunnya pertumbuhan ekonomi 5,32%, itu akan merubah aspek stabilitas pangan ya. Yang kita lihat yang ini 0 sebagai baseline, sedangkan stability 1 itu adalah hasil dari simulasi. Dan kalau kita buka ya, nah kemudian kita cari itu ya, deskripsinya ya, min-nya, rata-ratanya. Jadi kalau sebelum adanya krisis COVID yang menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi, stabilitas pangan itu angkanya adalah 21,99. Setelah adanya COVID ya, pertumbuhan ekonomi turun menjadi 5,32%, stabilitas pangan turun menjadi 19,7. Nah, ini bisa hasil simulasi dari turunnya pertumbuhan ekonomi 5,32% terhadap stabilitas pangan. Kemudian kita lihat juga selanjutnya bagaimana terhadap ketersediaan pangan ya. Jadi yang 0 itu adalah pembandingnya, baseline-nya. Kemudian yang garis bawah 1 itu adalah hasil simulasi dari turunnya pertumbuhan ekonomi menjadi 5,32%. Kali ini kita lihat, kalau kita lihat angka rata-ratanya ya, di sini ini min rata-rata. Jadi ketersediaan pangan sebelum adanya COVID adalah 59,21 ya. Dengan adanya COVID, turunnya pertumbuhan ekonomi menjadi 5,32% pada triwulan kedua, maka menyebabkan ketersediaan pangan turun. Jadi dari 59,21 menjadi 58,16. Nah, itu bisa diolah lebih lanjut berapa persen turunnya ini. Jadi ini bisa diolah lebih lanjut dengan Excel misalnya. Ini kita ketahui nanti berapa turunnya ketersediaan pangan akibat resesi ekonomi yang ditimbulkan oleh COVID-19 ya. Nah, begitu juga halnya dengan ketika kita bicara tentang utilisasi ya, atau manfaat pangan itu bagi
kesehatan manusia, ya. Ya, ini juga bisa dilihat di sini. Bisa dilihat. Ya. Kita buka secara bersamaan. Ya. Nah, ini juga tampak bahwa kalau ini tidak terlalu banyak pengaruh, ya. Jadi terhadap utilisasi, tapi kita ketahui bahwa ini utilisasi ini bukan variabel yang penting, ya, dalam mempengaruhi yang 9 ini belum bilang.